Setiap orang punya cara masing-masing buat mengekspresikan kebahagiaan setiap kali mencapai tujuannya, atau biasa disebut self-reward. Self-reward itu apa sih? Self-reward adalah tindakan memberikan penghargaan atau hadiah kepada diri sendiri setelah berhasil mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Tapi seringkali kita lihat orang-orang atau diri kita sendiri terkadang salah mengartikan self-reward. Malah self-reward cuma dijadiin kedok buat berlaku boros. So, di video kali ini gue bakal bahas tentang self-reward. Tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Self-reward dapat memberikan motivasi dan kepuasan bagi seseorang setelah mengatasi tantangan atau menjalankan tugas yang sulit. Contohnya, lo berhasil ngerjain proyek besar di tempat kerja. Terus, lo bisa memberikan diri lo self-reward kayak beli makanan favorit, nonton film di bioskop, atau ngelakuin aktivitas yang menyenangkan lainnya. Self-reward juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membantu seseorang tetap termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Ngasih self-reward ke diri kita sendiri nggak ada salahnya, tapi apakah lo tahu kalau ternyata cara self-reward yang salah bisa bikin kita fuck up? Terus pertanyaannya, cara self-reward yang salah tuh seperti apa? Self-reward yang salah atau keliru adalah ketika seseorang memberikan hadiah atau penghargaan kepada dirinya sendiri meskipun belum mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Contohnya, lo ngasih diri lo self-reward dengan bermain game atau menonton TV sebelum menyelesaikan tugas penting atau mencapai tujuan yang udah lo buat. Ini bisa bikin kehilangan motivasi dan kinerja yang buruk karena seseorang jadi terlalu fokus ke hadiah atau penghargaan, bukan pada proses mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Selain itu, ngasih self-reward yang nggak seimbang dengan usaha yang dilakukan atau tugas yang telah diselesaikan juga dapat mengurangi keefektifan dari self-reward itu sendiri. Oleh karena itu, self-reward yang baik adalah yang diberikan setelah seseorang berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik, serta seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Self-reward yang baik dapat membantu meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan mental seseorang. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, apakah self-reward itu penting? Kalau menurut gue pribadi, ketika ditanya apakah self-reward itu penting, ya mungkin gue bakal jawab self-reward itu penting, karena dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Ketika seseorang memberikan penghargaan atau hadiah kepada dirinya sendiri, setelah berhasil mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas, hal ini dapat memberikan dorongan tambahan untuk terus bekerja keras dan mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, self-reward juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan mental seseorang. Dengan memberikan self-reward setelah berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan, seseorang dapat merasakan kepuasan dan kebahagiaan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membatasi self-reward? Membatasi self-reward adalah hal yang penting untuk menghindari terjadinya kebiasaan yang berlebihan dan berpotensi merugikan diri sendiri. Berikut ini adalah beberapa cara untuk membatasi self-reward. Pertama, tetapkan batasan. Tetapkan batas waktu dan jumlah self-reward yang lo kasih ke diri lo sendiri. Misalnya, ngasih self-reward cuma sekali dalam sebulan, atau batasin jumlah waktu yang dihabiskan buat kegiatan tersebut. Selanjutnya, tetapkan tujuan yang spesifik. Tetapkan tujuan yang spesifik dan jelas untuk mencapai self-reward, sehingga lo dapat memotivasi diri sendiri untuk mencapainya dan nggak memberikan self-reward yang nggak pantas. Selanjutnya, buat jurnal. Nah, lo bisa buat jurnal untuk mencatat self-reward yang lo kasih ke diri lo sendiri dan alasan kenapa lo ngasih self-reward ke diri lo. Ini bisa membantu lo untuk memahami kebiasaan self-reward yang mungkin berlebihan atau nggak produktif. Selanjutnya, temukan alternatif lain. Temukan alternatif kegiatan atau self-reward yang nggak hanya ngasih kepuasan, tetapi juga menguntungkan kesehatan dan kebugaran lo. Contohnya mungkin lo bisa ambil waktu buat olahraga, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, cari dukungan dari orang lain. Cari dukungan dari orang lain kayak teman atau keluarga, biar bisa membantu lo mengontrol kebiasaan self-reward yang berlebihan. Intinya, ngasih self-reward itu nggak ada salahnya, malah bagus. Tapi, lo harus ingat juga batasan self-reward itu sendiri, dan harus tahu alasan kenapa lo ngasih self-reward ke diri lo.
Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan. Thanks.